bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Sekalipun itu kita lakukan bukan di tempat seperti biasanya kita berhimpun, tetapi kita lakukan itu di rumah kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai ibadah ini dengan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, memohon kehadirannya di tengah-tengah kita, seraya kita menyatakan, ini kami Tuhan, siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Mari kita bersatu dulu sejenak. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami. 1 minggu lamanya kami boleh lalui dengan penyertaan Tuhan. Hingga pagi hari ini Engkau memberi kesempatan yang baik bagi kami untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Kami percaya Tuhan bahwa sekalipun kami berdoa, bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing, kami yakin bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Ini kami Tuhan, siap memuji dan memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari dengan sungguh kita bernyanyi memuji memuliakan Tuhan dengan mengatakan, kasih setiamu yang kurasakan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Jemaat, disilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 5 ayat 23 sampai 33. Karena suami adalah kepala istri,
sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesuai ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormatinya. Demikian firman Tuhan. Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, Kunlah dibentuk serupa dengan Dia. Mari kita semua bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan kunlah dibentuk, kunlah dibentuk serupa dengan Dia. Jangan mulia membawa terang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran namanya, menciptakan
Benar bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, ajaib kuasa-Nya. Tapi tidak jarang kita mengecewakan hati Tuhan. Tidak jarang kita membuat hati Tuhan sedih oleh setiap kesalahan dan dosa kita. Saat ini adalah waktu yang indah yang Tuhan sudah izinkan bagi kita untuk boleh datang kepada-Nya, meminta pengampunan daripada-Nya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari berdoa di hadapan Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia akan mengampuni setiap salah dan dosa kita bagi setiap kita yang mau mengakui di hadapan. Ya Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat karya penyelamatanmu di kayu salib. Engkau tebus kami manusia yang hina ini Tuhan. Engkau tebus kami anak-anak-Mu yang berbuat dosa ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak Kau hapus nama kami dari kitab kehidupan-Mu. Tak Kau lupakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karya-Mu menebus kami Tuhan, memutihkan kami seputih bulu domba, memperbarui hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ini setiap hati kami yang ingin untuk setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih oh Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kasih Tuhan dalam hidup kami. Bapak Ibu yang terkasih, mari tetap dalam sikap berdoa. Kita mempertahankan Kau lupakan diriku Tuhan. Kau ingatku adalah hidup. Kau lupakan diriku. Kau ingatku adalah debu. Tetapi Kau meninggikannya di hadapan malaikat-Mu. Menghapuskan nama-Mu dari kitab kehidupan-Mu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan berita anugerah Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin, amin. 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 Jemaat disilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan
terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai 12. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat diundang berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, saatnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu pengumpulan persembahan. Namun sebelumnya firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan marilah kita terus memuji Tuhan, kita katakan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, betapa air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya tegak, menghingga padamu kita dekat. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
Tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memberikan hati kita, pikiran kita, dan kita memfokuskan hidup kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan, kita akan menenangkan hati. Firman-Mu berkata, Kau bersama. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat adorkan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap aku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di kedalaman hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai saudara. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Rohnya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada kita pada minggu hari ini 4 Oktober 2020 yaitu terambil dari kitab Kejadian pasal 2 dimulai dari ayat 18 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu,
Dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia. Lalu berkata manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu yang hingga saat ini Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah membaca sebagian dari firman. Kami mau belajar, kami mau memahami maknanya dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, dan hamba-Mu yang tidak memiliki kemampuan, Engkau urapi dengan kuasa Kudus. Mampukan sehingga firman-Mu dapat disampaikan dengan baik, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di sebuah negara, yaitu negara Jepang, ada satu budaya yang terkenal yang diberi nama Sakaiteki Hikokomeri. Budaya ini adalah menarik diri dari kehidupan sosial. Budaya di Jepang ini biasanya diminati oleh orang-orang yang berusia dari umur 20 hingga umur 60 tahun. Mereka memilih untuk berpisah dari interaksi sosial. Sehingga dari tahun ke tahun malah kebiasaan ini meningkat. Dan bahkan di tahun 2019, orang yang mengaku dan melakukan budaya ini mencapai 600.000 lebih. Namun Bapak Ibu yang terkasih, tentu budaya ini kalau kita bandingkan dengan kehidupan Indonesia, ini tentu tidak bisa berakar dan juga tidak bertumbuh. Dan pasti juga sampai di Kepulauan Nias ini. Hal seperti itu tidak mungkin berakar dan tidak bertumbuh karena kita biasanya suka hidup bersama. Walaupun kenyataannya memang kalau akhir-akhir ini kita dilarang berkerumun, kita harus menjaga jarak, itu bukan budaya kita sebenarnya. Tapi itu akan karena pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Jika kita melihat budaya salah satu negara tadi yang saya sampaikan, justru Alkitab berbicara pada hari ini, pada ayat 18, bertolak belakang dengan keadaan budaya tadi. Pada ayat 18 dikatakan, lalu Tuhan berfirman, tidak baik kalau seseorang itu, kalau manusia itu seorang diri. Karena itu pada hari ini tema kita adalah setara di hadapan Tuhan. Dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Setara di hadapan Tuhan. Dalam hal apa saja manusia itu sebenarnya setara di hadapan Tuhan. Manusia setara di hadapan Tuhan yang pertama dalam menggenapi rencana Tuhan. Manusia setara di hadapan Tuhan yang pertama dalam menggenapi rencana Tuhan. Kita bisa lihat mulai dari ayat 18 sampai ayat 20. Pada ayat 18 dikatakan, lalu Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Bapak Ibu yang terkasih,
Bila kita membaca Kejadian pasal 1, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, Tuhan selalu berkata baik. Bahkan dikatakannya sungguh amat baik. Tetapi ketika sampai pada pasal 2 ayat 18, justru Tuhan berkata tidak baik. Pertanyaan kita sekarang, apakah pernyataan Tuhan ini kontradiksi? Jawabannya adalah tidak. Tuhan berkata tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Artinya di sini tidak baik jika manusia itu melakukan di dalam kesendirian. Perkataan Tuhan ini dihubungkan dengan pasal 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Lalu Tuhan menempatkan dan berkata kepada manusia untuk mengelola dan memelihara ciptaan lainnya. Itu sebabnya dalam ayat 18 Tuhan berkata tidak baik manusia itu tidak lengkap di dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, kehendak dan berbagai rencana yang sudah disiapkan Tuhan kalau dia seorang diri saja. Tetapi manusia itu baru sepenuhnya, baru dimampukan kalau diberikan kepadanya penolong. Untuk apa? Untuk menggenapi rencana Tuhan. Dalam konteks ini, untuk mengelola ciptaan dan memelihara. Manusia tidak bisa sendiri. Manusia tidak sanggup dalam kesendiriannya. Harus ada yang mampu menolongnya sehingga tujuan, rencana, dan berbagai apa yang sudah direncanakan Tuhan dapat terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan bagi kita manusia ini semuanya di dunia ini sudah membuat rencana-rencana yang indah bagi kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, Adam yang sendiri tidak bisa menggenapi rencana Tuhan. Manusia ada di dunia ini hidup dalam interaksi sosial, hidup di dalam kebersamaan. Sehingga ketika dikatakan dalam firman ini kita setara di hadapan Tuhan, maka manusia itu harus bekerja sama dengan orang lain. Karena rencana Tuhan harus tergenapi. Dan untuk mewujudkannya, manusia harus bersama dengan sesamanya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Kristus Yesus, tentu dalam firman ini, siapa yang menjadi penolong bagi Adam? Penolong bagi Adam adalah sesamanya. Sesamanya untuk melakukan berbagai rencana-rencana yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Kalau kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini juga tidak bisa melakukan rencana Tuhan tanpa melibatkan pihak orang lain. Itu sebabnya Tuhan mau manusia itu hidup bersama dengan orang lain. Siapa orang lain itu? Orang lain itu adalah orang yang berada di sekeliling kita. Mereka itu mungkin orang yang berada di dunia kerja kita, mungkin orang yang berada di dalam keluarga kita, saudara atau suami dan istri kita. Bisa juga orang-orang yang ada di sekeliling, di lingkungan kita. Dan orang-orang itu juga bisa di dalam pelayanan, di dalam gereja ini. Yang perlu kita pahami, di dalam melaksanakan rencana Tuhan itu, orang yang berada di sekeliling kita adalah orang yang berbeda dengan kita. Mungkin perbedaannya berbeda jenis kelamin, berbeda pekerjaannya, berbeda pendidikannya, bahkan mungkin berbeda sifat-sifatnya dan kebiasaan. Tetapi firman Tuhan hari ini mau berkata kepada kita,
yang berada di sekitar kita itu adalah orang yang berbeda dengan kita. Tentu yang dibutuhkan di sini adalah kesanggupan untuk bekerja sama. Bisa saja di tempat pelayanan di gereja ini ada yang memiliki karunia atau kemampuan di dalam main musik, tapi tidak memiliki kemampuan untuk mengajar atau berkhotbah. Ada yang memiliki kemampuan untuk memimpin pujian. Ada juga yang memiliki kemampuan untuk melayani. Kita yang berbeda saling melengkapi karena kita tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang super bisa. Sekalipun dunia mengatakan bahwa manusia itu telah diberi akal dan mampu melakukan banyak, tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita pada hari ini, manusia itu memiliki keterbatasan. Dan di dalam keterbatasannya itu dibutuhkan orang yang mendukung sehingga lengkap dan terjadilah penggenapan dari rencana itu. Tentu dalam poin yang pertama ini kita juga mari belajar memahami perbedaan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Menghargai perbedaan, memahami keterbatasan, dan menghargai kelebihan. Sehingga tergenapilah segala rencana Tuhan yang indah. Baik di dalam keluarga kita, di dunia kerja kita, di pelayanan di gereja, dan dimanapun kita berada. Yang kedua, setara di hadapan Tuhan dalam hal menerima berkat Tuhan. Kita bisa lihat dan baca di ayat 20b sampai ayat 23. Ketika Tuhan melihat bahwa Adam itu sendiri dan tidak baik jika sendiri, maka apa yang dilakukan? Kita bisa lihat mulai dari ayat 19 sampai 20 Bapak Ibu. Di situ Tuhan mengantar ke hadapan Adam semua binatang yang ada di darat dan binatang yang ada di udara. Bahkan Tuhan bukan hanya membawanya di hadapan Adam, tetapi juga memberikan kuasa kepada Adam untuk memberi nama setiap binatang itu. Namun satu hal Bapak Ibu, ketika Adam telah menyelesaikan, telah melihat semua binatang dan bahkan telah memberi semua nama binatang itu, pada ayat 20b dikatakan, namun baginya sendiri ia tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Rupanya di sini Adam yang sendiri mengalami kehampaan di dalam batin. Adam yang sendiri ketika menyaksikan binatang yang berpasang-pasangan, maka akhirnya dia memahami tidak ada yang sama dengan saya. Dia memiliki kehampaan, dia memiliki kesedihan. Pada saat itu rupanya apa yang dilihatnya, binatang dan semua ciptaan Tuhan yang lain itu tidak membuat hatinya bersukacita. Malah dikatakan ia tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu dalam hal ini ketika Tuhan melihat jauh hingga di dasar hati Adam, maka apa yang terjadi? Lalu akhirnya Tuhan memberi solusi pada masalah yang sedang dihadapi oleh Adam. Lalu pada ayat berikutnya dikatakan, lalu Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Tidur di sini adalah dalam arti Tuhan yang menginginkan Adam tidur. Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Lalu Tuhan mengambil tulang rusuk Adam dan membangunnya menjadi seorang perempuan.
Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita bertanya, kenapa Adam harus tidur ya? Ketika Tuhan justru sedang memikirkan dan sedang membuat hal yang nanti akan membuat Adam ini bahagia. Di sini jelas Bapak Ibu bahwa penciptaan itu sebenarnya adalah misteri rahasianya Allah. Dan manusia tidak mampu menyelami yang namanya penciptaan Tuhan. Dan mungkin juga seandainya Adam tidak tidur ketika Tuhan sedang membuat manusia, ketika Tuhan sedang membangun perempuan, bisa saja keadaannya bukan seperti yang kita lihat sekarang. Seandainya kita berimajinasi Bapak Ibu, Tuhan sedang merancang membuat manusia, yaitu perempuan bagi Adam, dan Adam menyaksikannya. Pasti yang ada dalam pikiran Adam adalah banyak komentar. Tuhan, mengapa seperti itu? Tuhan, maunya seperti ini. Tuhan, jangan seperti ini, dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan menjawab kerinduan Adam, Adam justru sedang dalam keadaan tidur. Bapak Ibu yang terkasih, ini juga pengajaran bagi kita bahwa pernikahan itu adalah inisiatif Tuhan, bahwa pernikahan itu adalah anugerah Tuhan. Dan ketika Adam tertidur dan Tuhan merancang pernikahan yang diberikannya bagi Adam, maka apa yang terjadi? Adam menerimanya dengan sukacita. Pernikahan yang diciptakan oleh Tuhan, pernikahan yang dirancang oleh Tuhan, menghasilkan kebahagiaan dan sukacita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, ketika Tuhan telah membangun seorang perempuan, lalu dibawanya lah kepada Adam, dan Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari daging. Apa maksud dari perkataan Adam? Kenapa harus seperti itu perkataannya? Maksud dari perkataan Adam adalah apa yang sudah diberikan Tuhan, jawaban Tuhan dari keluhannya selama ini, terjawablah oleh kedatangan pemberian Tuhan oleh seorang perempuan. Terjawablah kerinduannya selama ini, terhiburlah kesedihannya selama ini. Itu sebabnya sukacita yang luar biasa memenuhi pikirannya dan berkata, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari daging. Penolong yang sepadan, berarti penolong yang cocok, penolong yang sejodoh, tepat. Perempuan yang diberikan kepada Adam adalah perempuan yang diambil dari tulang rusuk, melengkapi keterbatasan dan kekurangan Adam. Suami yang diberikan kepada perempuan ini, yaitu Adam juga, adalah suami yang memberikan kasih dan tanggung jawab kepada istri. Itu sebabnya Bapak Ibu, pernikahan Kristen sebenarnya adalah anugerah Tuhan, anugerah yang luar biasa diberikan oleh Tuhan. Dan karena anugerah yang sudah dirancang oleh Tuhan, menghasilkan kebahagiaan bagi pasangan suami istri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, itulah sebabnya Amsal 18 ayat 22 berkata, siapa yang mendapat istri mendapatkan sesuatu yang baik, dan ia dikenani oleh Tuhan. Tentu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Tuhan menetapkan pernikahan, merancang pernikahan, maka pernikahan itu adalah pernikahan yang mendatangkan damai sejahtera. Hubungan antara istri dan
suami di dalam firman Tuhan hari ini adalah hubungan ikatan yang tidak ada, yang tidak bisa diperbandingkan dengan ikatan hubungan yang lain. Istri terikat kepada suami dan suami diperlengkapi karena keadaan seorang istri. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, setara di hadapan Tuhan dalam menerima berkat Tuhan, dan karena ini adalah anugerah dari Tuhan, maka yang diharapkan dari pasangan suami istri dalam pernikahan adalah masing-masing mengambil bagian untuk turut bertanggung jawab dalam pernikahan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Yang ketiga, setara di hadapan Tuhan, yaitu saling mengasihi dan menjaga kekudusan pernikahan. Kita bisa lihat di ayat 24 sampai 25. Ayat 24, seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri. Menikah bukan berarti mengabaikan orang tua. Seorang laki-laki yang sudah menikah bukan berarti tidak menghormati orang tua, tidak mengasihi orang tua, tidak peduli dengan keluarga yang lain. Tetapi yang dimaksud di sini adalah hubungan yang terikat antara suami dan istri tidak bisa disamakan dengan hubungan anak kepada orang tua atau hubungan orang tua dengan anak. Justru di dalam pernikahan, ikatan suami dan istri adalah ikatan yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diberi kesempatan pada pihak-pihak lain, pihak ketiga dan sebagainya untuk memisahkan ikatan itu. Istri menjadi sentral dalam memperlengkapi keberadaan suami. Dan suami juga menjadi sentral di dalam mengasihi dan peduli kepada seorang istri dalam keluarga. Selain itu, di dalam keluarga juga perlu dijaga kekudusan pernikahan. Kalau di ayat 25 dikatakan mereka sama-sama telanjang. Ini sebenarnya bukan berbicara hanya masalah dari seks, tapi yang lebih pada hal itu adalah pernikahan itu perlu dijaga kekudusannya dengan cara membudayakan keterbukaan. Pernikahan Kristen yang sudah dirancang oleh Tuhan itu di dalamnya tidak ada kemunafikan, di dalamnya tidak ada sandiwara, di dalamnya tidak ada kepura-puraan, di dalamnya tidak ada perselingkuhan dan sebagainya. Tetapi pernikahan Kristen adalah pernikahan yang saling mengasihi dan saling menjaga kekudusan pernikahan itu. Tentu yang dibutuhkan di sini adalah keterbukaan di dalam hal komunikasi. Komunikasi yang utama, sehingga akhirnya komunikasi itu mampu membuat pernikahan itu terhindar dari kehancuran, terhindar dari konflik. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita semua setara di hadapan Tuhan. Semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan setara di hadapan Tuhan. Baik itu di dalam hubungan di dalam keluarga sebagai suami istri, baik itu di dalam hubungan di dalam dunia kerja, pimpinan, bawahan, atasan, rekan kerja, baik itu juga di dunia organisasi, kita semua setara. Maka apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita semua dipanggil untuk bekerja. Kita semua dipanggil untuk bekerja menggenapi rencana Tuhan itu. Pekerjaan
pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita terwujud bila masing-masing kita mengambil bagian sesuai dengan bagian tanggung jawab yang bisa kita lakukan. Dimanapun kita ditempatkan, di keluarga, di dunia kerja, di organisasi, mari kita bekerja. Mari kita bekerja sama, karena tujuannya supaya rencana Tuhan yang indah, baik secara pribadi, di keluarga atau dimanapun, dapat tergenapi. Yang kedua, karena kita setara di hadapan Tuhan, jika ini dihubungkan dengan ikatan pernikahan di dalam keluarga, maka suami dan istri terpanggil untuk saling menghargai, untuk saling peduli, untuk saling memperlengkapi, dan untuk saling menjaga ikatan pernikahan. Karena pernikahan sekali lagi adalah anugerah dari Tuhan, maka ini adalah suci, ini adalah sakral, bukan hal yang biasa-biasa saja. Karena itu, bagi yang belum menikah, persiapkanlah pernikahan, libatkanlah Tuhan. Biarlah Tuhan yang berencana, sehingga pernikahan juga menjadi anugerah yang mendatangkan damai sejahtera. Bagi kita yang sudah memiliki keluarga, yang sudah menjadi pasangan suami istri di keluarga kita masing-masing, mari tetap kita komit merawat dan memelihara pernikahan yang sudah diberikan Tuhan. Karena kita percaya ketika masing-masing komit pada apa yang sudah diberikan Tuhan dalam pernikahan, maka terwujudlah kebahagiaan itu. Efesus 5 berkata, hai suami, kasihilah istrimu, dan hai istri, tunduklah dan taatlah kepada suami. Kiranya firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita akan kesetaraan di hadapan Tuhan membuat kita semakin memiliki semangat untuk bekerja dalam pekerjaan kita dan memiliki komitmen yang semakin kuat di dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Ayat hafalan kita yaitu dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita menaikkan doa yang setelah kita akan menggelar Tuhan. Mari tenangkan hati dan pikiran kita. Oleh karena kemurahan Tuhan saja kita boleh ada sampai saat ini. Biar Tuhan yang penuh kuasa menjamah kita dan menjawab setiap doa-doa kita.
kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini semakin meneguhkan kami. Dimanapun Engkau pakai kami Tuhan, biarlah kami bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami, menghargai perbedaan dan saling memperlengkapi untuk mewujudkan rencana-Mu yang indah di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga bersyukur Tuhan untuk keluarga yang Engkau berikan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semua keluarga, pasangan suami istri, orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua, bahkan saudara-saudara kami juga yang akan membentuk keluarga ke depan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus berkuasa membimbing hati dan pikiran, sehingga seluruh umat-Mu senantiasa memandang pernikahan itu sebagai hal yang suci, yang kudus, yang perlu disyukuri, karena itu adalah anugerah yang terindah yang Kau berikan. Bapa di sorga, berkati juga pelayanan di jemaat ini. Berkati Bapak Pendeta dan seluruh Bapak Ibu Saudara Kristus. Demikian juga pengurus komisi-komisi. Berkatilah mereka Tuhan dalam pelayanan. Berkati juga Tuhan seluruh umat-Mu yang berdiri di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau yang melawat jika ada banyak persoalan karena ekonomi, persoalan karena sakit penyakit, atau banyak hal Tuhan yang tidak bisa kami ungkapkan satu persatu. Kiranya Engkau memberkati dan Engkau melawat umat-Mu dimanapun mereka berada. Jamah mereka Tuhan yang sedang sakit, hiburkan mereka yang sedang sedih. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pandemi COVID-19 yang masih belum tuntas sampai pada saat ini. Mau Tuhan Engkau turut campur tangan dalam penanganan ini. Pakailah orang-orang yang terlibat dalam penanganan ini lebih luar biasa, sehingga pandemi ini di masa-masa yang akan datang dapat segera berhenti dan kami bisa beraktivitas seperti biasa. Bapa di sorga, inilah doa dan permohonan. Segala keterbatasan kami Tuhan, biarlah Engkau juga mengampuni kami dan tambahkanlah kepada kami kemampuan untuk bisa melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucapkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sesuci, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, yang sedang berada di rumah maupun dimanapun Anda berada, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Dan saya yakin ibadah kita hari ini boleh menjadi berkah. Mari kita nyatakan bahwa sungguh tidak ada gangguan kita untuk mengikut Tuhan. Kita akan lagu pujian bagi Tuhan. Kita katakan, tiada ku ragu lagi.